Apakah dampak pandemi COVID-19 bagi sekolah dan proses pembelajaran Anda? Sekolah saya ya karena saya ada di rumah otomatis sekolah ya tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau pembelajaran ya baik-baik saja. Tugas-tugas masih berjalan, tidak ada yang terganggu. Ya begitu-begitu saja. Jadi kenapa saya harus khawatir? Bagaimana dengan kelulusan Anda berhubung Anda duduk di kelas 6 sekarang? Ya, kata kalau menurut Kementerian Pendidikan ya katanya kan diambil dari rapot ya kita tidak usah cemas, yang penting kita tetap berusaha mendapat nilai yang terbaik, itu yang harus dikhawatirkan. Apakah Anda positif mengenai kelulusan Anda? Ya itu Allah yang tahu. Hah? Ya itu tergantung Allah yang tahu, dan kerja keras saya juga belum tahu. Oke, terima kasih atas informasinya. Sosial dan respon masyarakat terhadap lockdown atau PSBB ini. Terkait dengan lockdown, saya kira mesti akan banyak respon, banyak pendapat terkait dengan kebijakan pemerintah ini. Namun sebelum menjawab lebih jauh, yang perlu kita pahami adalah ketika kebijakan lockdown itu diambil, saya kira pemerintah sudah memperhitungkan dengan matang terkait dengan segala risiko. Karena terkait dengan lockdown ini memang pilihan yang bukan pilihan populer, bukan pilihan yang saya kira nyaman ya untuk diambil. Karena pertama, dari sisi ekonomi tentunya akan terjadi perlambatan secara ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat dengan adanya lockdown menjadi tidak begitu bebas. Bukan berarti semua tidak ada aktivitas, tapi tetap ada aktivitas, terutama aktivitas yang penting, di antaranya misalnya penyediaan bahan makanan, bahan energi dan sebagainya. Namun itu semua terjadi perlambatan. Nah, kemudian berkait dengan situasi yang terjadi di sosial, tentunya ada baik ekses negatif maupun positif. Pertama tadi sudah banyak disinggung berkaitan dengan ekses negatif ya, misalnya dengan adanya perlambatan dari sisi ekonomi dan juga hubungan dalam artian aktivitas sosial kemasyarakatan menjadi sedikit terhambat. Sebagai contoh misalnya aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah ini sudah barang tentu sesuai dengan arahan dari Majelis Ulama Indonesia, maka harus ada pembatasan terkait dengan aktivitas berkumpulnya masyarakat, termasuk diantaranya adalah beribadah di tempat-tempat ibadah. Ini meskipun di satu sisi banyak pro dan kontra, namun sekali lagi ini merupakan keputusan yang cukup bijak. Hal ini dikarenakan pertama, di masa lebih dari 1400 tahun yang lalu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa hal ini pernah dilakukan. Kebijakan lockdown ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh beliau di masa pemerintahan beliau ketika terjadi wabah yang terjadi di sekitar wilayah Palestina, sehingga menyebabkan begitu banyak sahabat yang meninggal, termasuk penduduk Palestina sekitar hampir 20 ribuan jiwa, dan 20.000 jiwa pada masa itu begitu banyak. Dan ini saya kira menjadi pelajaran berharga buat kita semua sebagai bentuk syariat, sebagai bentuk ikhtiar dari upaya kemudian menyudahi serangkaian musibah yang kita alami tidak hanya di negeri Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dan sekali lagi kemudian akses positifnya dengan adanya kebijakan lockdown, apalagi sebelumnya juga sudah ada himbauan untuk social distancing untuk membatasi aktivitas. Pada dasarnya ini juga sebuah kondisi yang positif, di mana kita semua sebagai individu kemudian dikumpulkan menyatu dalam keluarga. Berkumpulnya antara ayah, ibu dengan anak-anak ini menjadikan kesempatan yang berharga yang mungkin selama ini tidak terjadi antara ayah, ibu dan anak.
ada batasan aktivitas di mana contoh ayah bekerja, mungkin sebagian ibu bekerja, sebagian anak-anak juga berkutat dengan aktivitas pendidikan di sekolah. Dengan berkumpul di rumah, apakah itu dengan work from home, apakah itu study at home, semua itu memberikan kesempatan kepada setiap individu, terutama ayah dan ibu, untuk bisa lebih mengenal anak-anaknya, untuk lebih kemudian bisa memahami anak-anaknya yang selama ini mungkin tidak begitu banyak berdialog. Begitu juga sebaliknya bagi anak yang mungkin selama ini merasa bahwa perhatian dari orang tuanya itu tidak begitu banyak, maka dalam kesempatan social distancing ini dan juga lockdown ini merupakan kesempatan berharga buat mereka bahwa ternyata ayah ibunya adalah sahabat sejatinya, teman sejatinya yang mungkin selama ini tidak pernah ia rasakan. Kemudian terkait dengan masyarakat, ini juga pembelajaran. Jadi sekali lagi, datangnya wabah corona ini sejatinya adalah memberi peluang kepada kita semua untuk mengambil hikmah sebanyak-banyaknya, termasuk juga hikmah terkait dengan bagaimana kita taat, kita patuh kepada aturan, kita taat kepada syariat, kita taat kepada aturan-aturan pemerintah. Karena ini semua insya Allah ketika kita semua taat, ketika kita semua disiplin, mudah-mudahan kita akan menatap hari-hari ke depan menjadi lebih indah. Khususnya adalah ketika Ramadan yang sebentar lagi datang, mudah-mudahan kita bisa merasakan kembali nuansa Ramadan, bukan lagi nuansa yang penuh kesepian, tapi nuansa Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan. Oke, terima kasih banyak atas informasinya. Saya menjalani study from home ini. Ya sebenarnya rasanya ya memang pemerintah sudah melakukan yang terbaik buat kita. Tapi ada masalahnya. Masalahnya banyak sekolah yang mau ujian, tapi tiba-tiba ada corona, jadi kita batal ujian. Nah, jadinya kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ya yang terbaik kan begini daripada tertular. Sebetulnya itu baik, tapi masalahnya kalau rasanya begini, belajar di rumah dengan di sekolah itu berbeda. Di rumah itu terasa lebih berat. Kalau di sekolah kita tidak paham kan, bisa bertanya apa maksudnya. Tapi di sini orang tua sibuk, ya jadi kita harus berpikir. Itu pun kalau nggak ada maksudnya di buku ya jadinya kita nggak tahu kan. Jadi menurut Anda belajar di rumah dan belajar di sekolah lebih berat belajar di rumah? Lebih berat di rumah daripada di sekolah. Jadi apakah Iva enjoy dengan study from home ini atau tidak? Ya itu yang saya tidak tahu. Loh. Jadi apakah Anda enjoy dengan study di rumah ini atau tidak? Anda lumayan. Jadi apakah Anda merasa terbebani karena disuruh belajar di rumah? Merasa terbebani karena ujiannya kan ditunda. Oke, terima kasih atas informasinya. Jadi inilah kenampakan rumah saya ketika terjadi work from home dan study from home. Seperti yang bisa Anda lihat, kertas-kertas kerjaan di mana-mana, ada laptop dan juga ada printer. Dokumen di mana-mana. Semua kerjaan sedang berlangsung tapi saat ini sedang istirahat. Dan lihat, lagi ngubungin bos.